Lagi rame ya pada ngomongin views di YouTube. Baru aja kemarin gue bikin 2 video yang ngebahas YouTube ngeribetin proses monetisasi kalian. Di thumbnail yang kayak gini, dan yang short di thumbnailnya kayak gini. Intinya nge-YouTube jelas-jelas semakin susah. Belum kelar perdebatan itu, tiba-tiba muncul lagi. YouTube is moving to an exposure-based model for views across all formats. Meaning, a view will now be counted the moment a video begins to play from the very first frame. Hah, gimana bang? Jadi YouTube dihitungnya satu frame atau gimana? Kenapa dibedain? Emang dulu ngitung views kayak gimana? Dan apa untungnya buat kreator? Apa ruginya buat kreator? Dan ini jadi makin ribet nggak nge-YouTube? Buat gue sih, ini aneh aja sih, kayak buat apa ya? Dan Oke, jadi gampangnya baru-baru ini YouTube itu bikin sebuah perubahan peraturan di mana views itu ya, jumlah penonton dihitung dari ketika orang ngeklik thumbnail lu dan nonton. That's it. Dah, bukannya viewers emang kayak gitu bang? Enggak. Angka yang lu lihat selama ini di video-video No Bening, di video-video konten kreator yang lain, di video-video MrBeast, di video yang horizontal ya, yang kayak sekarang kalian tonton, itu sebenarnya adalah views yang dihitung dari engage views. Itu adalah views yang dihitung dari kayak sekian detik, ngerti nggak lo? Jadi kayak YouTube punya semacam hitung-hitungannya, formulanya di mana lu tuh dihitung views kalau lu stay untuk beberapa detik. Nggak dijelasin detiknya berapa. Ada yang bilang 30, ada yang bilang 20, nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya lu refresh tuh video YouTube lu tuh ya, nggak bakal yang namanya viewsnya nambah, karena nggak dihitung views. Kenapa itu semua dihindarin? Karena ya biar nggak nge-spam, biar nggak malsuin jumlah views, biar bener-bener lu terhitung menonton, bukan cuman klik terus dianggapnya nonton. Padahal lu cuman klik, padahal lu cuman babi doang gitu, nggak yang kayak langsung nonton. Yes, lu ngeklik, tapi belum tentu lo nonton. Tapi sekarang berubah. Last year, YouTube moved to an exposure-based model for Shorts views. This year, starting August 24, YouTube will be expanding that model to long-form, podcasts, live streams, all formats. YouTube is doing this to ensure consistency across the platform, to make sure every moment of connection between creator and audience is captured, and so that there's no confusion or fragmentation about what a view actually means. Jadi gini, sebenarnya jumlah views di short itu udah diterapin dengan cara yang katanya mereka kayak begitu. Jadi lu cuman bleh gitu, baru cuman gini, lu scroll, lu ini dihitung 1 views. Tanpa harus nonton sampai habis, tanpa harus nonton sampai sekian detik sebelum video. Makanya jumlah views short tuh juga kayak meledak-ledak gitu, kayak 1 juta, 1 billion dan lain-lain, lebih banyak daripada long format. Bukannya karena orang lebih banyak memang nonton short ya, tapi karena juga di video panjang. Gue dulu berpikir jumlah penonton short lebih banyak ya karena kemudahan gitu kan, dan tren juga gitu, udah sedikit orang, lebih sedikit orang mau nontonin video-video panjang yang klik thumbnail kayak gini, karena ya butuh waktu, butuh alat yang lebih bagus, lebih enak doom scrolling. Tapi ternyata cara penghitungan viewsnya berbeda. Gue juga baru tahu tuh kalau short selama lu keluar di HP lu udah kehitung 1 views, entah lu nonton, entah lu lihat, entah lu enggak, yang penting sempat keluar di HP lu. Nah sekarang mau diratain nih ke seluruh format di YouTube, mau itu short, mau itu video horizontal kayak gue sekarang, atau VOD, mau itu podcast, mau itu live streaming. Setiap orang udah ngeklik thumbnail lu dihitung 1 views. Nggak peduli lu nonton apa enggak. Dan mereka mendebatkannya sebagai definisi terhadap apa itu views, apa itu penonton gitu kan. Ya buat gue suka-suka sih. Lu aja pakai istilah subscribe, di mana orang harusnya biasanya kalau subscribe berbayar tapi gratis. Ya intinya mereka alasannya kurang lebih gitu, biar sama definisi viewsnya itu apa. But terus apa bagusnya? Creators can use this updated, standardized count to better understand views across formats and to better communicate the full scale of audience impact to brand partners and sponsors. And viewers will know when they see a view count, it's all based on the same model from that first frame. Gue nggak tahu nih orang beneran ngomong serius apa enggak gitu. Jadi katanya kalau kita dapat sponsor gitu, jadi sama-sama tahu gitu definisi views itu apa gitu. Kayak dah. Tapi kita coba dengerin dulu. All new videos uploaded after the changes on August 24, 2026 will show the updated first frame view count. All videos uploaded prior to the change will keep their existing view count up until the change. Historical view totals will not be updated retroactively, but following the change, new views on those videos will follow the updated first frame count. Ya, jadi penerapannya itu terjadi nanti di tanggal 24 Agustus. Video-video lama lu itu kena dampaknya juga, tapi di viewers yang baru. Jadi kalau misalnya ada orang nontonin video-video lama lu, baru kehitung 1 views tuh. Tapi nggak bakal berubah gitu. Kemarin tuh sebenarnya udah ada ya kayak reach dan impression gitu, tapi mereka entah kenapa nggak pakai itu. Ya kayak nggak berubah, tapi semua video lama lu pun kena dampaknya dan video baru lu. Jadi nanti bakal agak aneh dan membingungkan, tapi ya kayak udahlah. To compare performance more consistently before and after the change, creators can use the engaged views metric in YouTube Studio. An engaged view means the viewer stayed to watch
past the first frame and initial seconds. It's how all views were counted historically, which is why they're useful for historical comparisons. Engaged views will also remain the view metric used to qualify for Shorts ad and premium revenue sharing in the YouTube Partner Program and for monetization and revenue calculation across all videos. Nah ini kan, nah ini nih. Oke, buat yang tadi nggak tahu gue jelasin ya. Jadi sekarang ada dua tipe views, ada views, ada engaged views. Yang selama ini kita pakai namanya engaged views ya. Yang sekarang berubah nama jadi engaged views, harusnya dia views biasa yang dimana lu nonton dulu, lu benar-benar pakai formula YouTube menghitung lu beneran nonton. Jadi kalau ada yang bertanya, bang, berarti kalau misalnya jumlah views gua makin banyak nih gara-gara orang klik terus gue refresh gitu, AdSense gue juga makin banyak dong secara pemikiran gitu. Satu, nggak sesederhana itu buat menghitung AdSense. Kedua, gue ngerti maksud lu, gue paham apa yang lu pikirkan. Tapi orang YouTube ini sendiri bilang nggak ngaruh. Yang dihitung tetap engaged views. Jadi dibagi dua tuh, yang sekarang terjadi views kita yang nanti akan ganti nama jadi engaged views, yang tetap dihitung untuk ngitung AdSense. Dan bahkan untuk syarat monetisasi lo yang di thumbnail kayak gini, yang syarat monetisasi YouTube yang diperpanjang dan dibikin peribet. Jadi lu refresh itu viewsnya nambah, tapi lu tidak dapat engage views. Jadi lu nggak nambah tuh barnya untuk tiba-tiba jadi YouTube Partner Program gitu. Enggak. Terus sebelumnya ya dia bilang itu akan mempermudah brand deals dan lain-lain. Oke gini, sponsor itu datang ke video lu, pengennya orang-orang beli produknya dong, atau ngecek produknya, atau ngecek websitenya. Pokoknya intinya dari nonton video Enobening pindah untuk mengetahui atau jadi minimal ngecek produknya. Itulah targetnya, itulah yang pengen diharapkan, bukan tiba-tiba kerja sama doang. Anggaplah Enobening di sistem yang sebelumnya dapat 1000 views, ya kan? Dari 1000 views dapat 10.000 klik. Jadi convert to kliknya 10.000 tuh, 10.000 orang penonton ngeklik entah website, entah langsung ke penjualan dan lain-lain. Berarti convert rate-nya itu 1%. Nah, kalau misalnya nanti diganti, yang dimana nanti tiba-tiba orang ada yang baru klik Enobening langsung close juga banyak, sebutlah jadi nambah 500 views gara-gara tidak lagi dipisah mana yang beneran nonton, mana yang cuma ngeklik, itu convert to klik gua jadi kacau, jadi jelek di mata klien loh. Dari 1 juta viewers jadi 1.500.000 viewers. Yang ngeklik kan tetap 10.000, nggak nambah. Berarti CTR gua turun dari 1% ke 0,67. Di mata brand jelek, kecuali brandnya udah gue edukasi tentang hal ini, manajer gue edukasi tentang hal ini, atau timnya di belakang udah tahu tentang hal ini. Sekarang udah beda loh, views sama engage views dan lain-lain. Jadi Eno tuh nilainya nggak berubah, melainkan YouTube-nya yang berubah. Punya waktu lo untuk ngejelasin. Ada tuh tim lo yang rela untuk approach dan jelasin bahwa conversion lo sebagai konten kreator itu tetap cakep. Biji lu kenapa no? Sayangnya untuk tahu jawabannya kalian harus jadi membership dulu di channel ini, Singham Galileo. Kalian bisa dapetin badge emoji, namanya keluar di akhir video, dan kalian bisa nontonin video-video eksklusif gua yang kadang ngomongin kehidupan, kadang juga ngomongin sesuatu yang sulit untuk gua bahas secara bebas. Dan kalian juga bisa nonton live streaming gua yang belum sempet kalian tonton. Dengan menjadi Singham Galileo, kalian sangat-sangat mensupport channel ini untuk terus upload. Belum bisa juga? Ya nggak apa-apa, nonton aja pun juga udah support. Thank you buat udah support gua selama ini, dan thank you banget udah jadi member terutama Singham Galileo. Now back to the video. Terus dampak buruk berikutnya menurut gue adalah siap-siap thumbnail clickbait. Gue paling kesel ya, lu pada tuh nuduh gue clickbait, tapi lu nggak paham arti clickbait. Tuh lu bener-bener nggak ngerti apa itu clickbait. Gue bilang Spider-Man meat, dibilang clickbait. Gue ngomongin beneran meat, ngapain gue clickbait? Nggak gitu cara clickbait. Clickbait tuh entar lu kasih gambar segede gini jadi thumbnail, pas diklik isinya om-om 40 kayak gue ngomong nggak jelas. Kalau masih pakai sistem engage YouTube yang kemarin, lu bakal close kan, kayak what, kita ditipu sama om-om nih. Videonya lu close, nggak lu lanjutin nonton, lu tidak terhitung sebagai viewsnya masih 0. Sekarang lu baru ngeklik itu. Dari tadi gue ngomongin payung darah ya, kalau tadi disensor ya, gue ngomongin payung darah ya, boing-boing, ya kan? Bayangin itu boing-boing hadir di thumbnail gede banget. Ya, gue ngerti lu gunders walaupun gak gunders juga lu kepo kan, apa sih nih? Lu klik, lu kehitung views. Itu video yang harusnya gak laku tiba-tiba nambah jadi 10 views, 200 views, 2000 views, walaupun orang gak nonton sampai habis. Dan walaupun memang YouTube masih pakai sistem tentang retention dan lain-lain, but yang harusnya dia cuma dapat 0 views atau 1 views jadi bisa 1000 views. Dan ini akan metode dipakai sama banyak orang untuk yang penting gue clickbait aja. Clickbait tuh itu isinya nggak sesuai apa yang dia taruh di thumbnail, di judul. Isinya ojisan yang kepalanya mulai rontok dan pitak, harusnya jadi sepi, tapi sekarang lumayan dapat views. Ya itu baru clickbait yang paling gunders lah, belum clickbait politik, belum clickbait yang bener-bener asal aja, yang penting thumbnailnya rapi, AI segala macam, isinya cuma video item, dapat 10 views, 100 atau mungkin lebih. Tapi gue ngerti kenapa YouTube ngelakuin ini sebagai perusahaan. Mereka mau jualan angka, mereka mau bilang penonton kami banyak, traffic kami besar, karena
TikTok juga ngelakuin hal yang sama, yaitu lu nggak nonton tetap nambah 1 views karena yang penting lewat atau lu klik. Mungkin pengiklan jadi lihat, wah ini lebih banyak penontonnya, wah ini sama juga kayak TikTok ya dan lain-lain. Tapi menurut gua lebih banyak kesempatan chaosnya daripada bagusnya buat kreator. Buat YouTube mah untung-untung aja. Tapi ya ini menurut gua langkah yang kayak gak urgent dibutuhkan oleh YouTube. Bahkan kenapa nggak lu bikin short ngikutin aturan long form untuk jangan dihitung gitu loh. Dan lu jualan itu quality viewers lu ke brand. Gua nggak tahu lah lu masa perusahaan top dunia nggak bisa punya sales yang keren untuk ngasih tahu bahwa oh aplikasi sebelah baru diklik langsung dihitung views bro, conversion lu jelek. Boo, kita dong, kita ngitung engage views bro, real viewers bukan bot. Kita juga ada sistem anti bot dan lain-lain. Dan wah belum ngomongin bot, terpanjang lagi nih, yang dimana kita lebih legit nih website-nya, isinya human. Jadi iklan lu dilihat oleh human yang beneran nonton, bukan cuma ngeklik. Jadi ads lu di sini real human dan ditonton, bukan cuma klik bro. Mantap kan? But no, they choose to 1 frame aja 1 penonton. Mantap kan iklan gitu. Entahlah. Oh ya, tadi gue singgung ya, buat view bot tuh di Twitch tuh udah kayak gile banget. Dan again, tadi kan live streaming juga ngaruh. Siap-siap lu bakal ngeliat live streamer pakai bot. Gue udah tahu udah banyak beberapa pakai. Tapi ya sekarang makin laku usahanya. Karena kenapa? Botnya tuh dulu susah dibikin ya untuk bisa stay dan nonton lama gitu kan. Sekarang botnya mampir aja bentar ngintip tik gitu loh, ngedip gitu loh. Lebih kehitung bot nonton video live stream orang daripada prestasi lu di mata bokap lu kan. Menggelikan. Jadilah itu yang terjadi di YouTube, dan menurut gue sangat menyebalkan. Dan manfaatnya buat creators nggak ada, menurut gue malah bikin lebih kacau. Toh AdSense nggak nambah, malah menurut gue jadi kayak lebih berkurang ya. Karena kayak ini lebih ke psikologi sih, kayak anjir kemarin dapat let's say 100.000 views, gue bisa dapat sebutlah $1, $2 atau $5 gitu ya. Sekarang lu capek-capek ngumpulin 200.000 atau 150.000 views, AdSense-nya sama. Ya memang karena nggak ada yang berubah secara realnya apa, hanya secara angka yang tadinya orang ngintip sekarang tetap dihitung views. Tapi AdSense lo ya segitu-segitu aja. Jadi ya selamat buat lu pada ya, para guru YouTube yang jual-jual kelas YouTube. Ini semakin mudah buat lu untuk bilang gimana cara dapat views. Suruh mereka refresh terus F5 terus giniin terus di refresh sampai keluar api tuh layar lu, percikan api lu bikin tuh camping lah sono. Dan juga yang usaha-usaha bot, gue nggak mendukung kalian pakai bot, gue juga nggak mendukung mereka. Tapi ya sistem YouTube ini bikin lahannya jadi seksi buat mereka. Tapi ya kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang gue ngebahas makin susah jadi YouTuber short di era sekarang. Komentar datang dari Base. AI short creators will finally touch some grass. The world is healing, I guess. Tapi menarik ya, di short makin susah monetize, di Twitter Chain Blue makin susah monetize. I guess the world is healing. Not bad, touch some grass. Find a real job. I mean, your government said there will be a lot of jobs available, right? How many it is? 90 million, I guess. Ini Mam Dani yang ngomong ya, Mam Dani. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri. Thank you buat semua member yang udah support gue. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah berikan judul terclickbait yang bakal kalian buat pas ini udah selesai, dan thumbnailnya gambar Anu. Dan untuk itu semua, stay clean and sound. Zaman-zaman YouTube masih ada trending dan lain-lain tuh isinya ntar bakal